Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita fokus ke bab 11 dari materi sumber Anda, Solve It. Judulnya lugas banget, Komitmen, Wujudkan. Nah, setelah kita lewati semua tahap sebelumnya, mengklarifikasi masalah, cari tahu penyebabnya, bikin solusi, terus pilih yang terbaik, sekarang nih saatnya yang paling menentukan mungkin ya, benar-benar mewujudkannya. Betul sekali, ini tahap komit. Disinilah ide diuji di dunia nyata. Oke, jadi misi kita kali ini gimana nih? Kita mau bongkar caranya mengubah ide solusi pilihan Anda, itu jadi kenyataan di lapangan gitu ya? Tepat. Dan ini bukan sekedar ya udah kerjain aja, tapi lebih ke prosesnya. Seringkali prosesnya itu berputar, nggak lurus. Berputar, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi kita belajar sambil jalan. Dan yang sering kelewat nih, gimana caranya ngajak orang lain ikut serta, nggak jalan sendiri. Oh, oke. Jadi ada siklusnya gitu ya? Rencanakan, uji, tinjau, pelajari. Kayak gitu. Nah, persis. Dan kita bakal mulai dengan cerita yang, wah, ini soal komitmen yang luar biasa sih, James Dyson. Ah, Dyson. Penyedot debu itu kan? Pasti pada tahu lah ya. Tapi yang menarik bukan cuma produknya kan? Tapi proses di baliknya ini loh. Betul. Sumber Anda menyoroti prosesnya. Dyson itu kan awalnya frustrasi berat sama penyedot debu yang ada. Yang kalau kantongnya penuh, daya hisapnya langsung drop. Iya. Itu masalah klasik banget. Nah, idenya itu datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Penggergajian kayu. Dia lihat ada alat namanya cyclonic separator. Oh, yang pakai gaya putar itu ya? Kayak pusaran udara buat misahin debu. Tepat. Jadi debu terpisah tanpa perlu kantong. Nah, ini titik setelah dia memilih solusinya. Teknologi siklonik ini. Oke, dia udah pilih, terus masuk ke berkomitmen. Ini yang jadi fokus kita sekarang. Iya, keputusan teknisnya udah ada. Tapi dari konsep jadi produk nyata itu, wah perjalanannya panjang. Butuh lebih dari sekedar ide cemerlang. Ini soal daya juang. Dyson udah pilih jalannya, terus dia benar-benar, gimana ya, mengunci komitmennya di situ. Mengunci ya, kedengarannya intens. Dan emang intens sih kalau lihat datanya. Sumber bilang dia habiskan 5 tahun loh, di bengkel belakang rumahnya aja. 5 tahun cuma buat bikin dan uji prototipe, bah. Dan jumlahnya itu loh, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi 5.127 prototipe. Bisa bayangin nggak? Itu tingkat obsesi yang beda ya. Hahaha, iya. Pasti banyak yang anggap dia gila waktu itu. Sumber juga nyebut pengorbanan keluarganya kan. Istrinya Deirdre yang kerja jadi guru seni buat menopang mereka. Wah iya, jadi ini benar-benar bukan komitmen sendirian ya. Ada support system juga. Penting banget itu. Tapi yang mau saya garis bawahi dari angka 5.127 itu bukan cuma jumlahnya ya. Tapi mindset di baliknya. Ini contoh nyata pola pikir pemecah masalah yang kita bahas di bab-bab awal. Maksudnya gimana tuh mindsetnya? Ya ada keyakinan kuat sama visinya, ada kegigihan yang luar biasa buat hadapi ribuan kegagalan kecil itu, dan optimisme buat terus maju padahal rintangan datang terus. Jadi, tanpa komitmen sekuat ini, ide sebagus apapun bisa layu gitu aja ya? Bisa banget, sering kejadian kok. Ide brilian banyak, tapi yang jadi kenyataan nggak sebanyak itu. Komitmen ini jembatannya. Oke. Dan rintangan buat Dyson nggak berhenti di prototipe kan? Setelah jadi pun, masalah masih ada. Betul, industri yang udah mapan waktu itu nolak dia. Terus dia coba lisensikan teknologinya, gagal juga perjanjiannya. Wah, udah jatuh tertimpa tangga ya? Terus gimana? Opsi terakhir ya, nekat. Bikin perusahaan sendiri. Dengan risiko gede banget, termasuk jaminin rumahnya buat pinjaman. Kutipannya dia kan jelas banget, saya terobsesi. Obsesi yang positif tapi ya dalam konteks ini. Dan ini membawa kita ke pelajaran penting berikutnya dari bab ini. Soal perjalanannya yang nggak mulus itu. Justru itu, cerita Dyson ini ilustrasi sempurna banget kalau implementasi itu penuh kejutan, penuh komplikasi. Ngarepin semua bakal lancar sesuai rencana awal, wah itu seringkali nggak realistis. Makanya kutipan Dyson tadi, kegagalan itu menarik, itu bagian dari membuat kemajuan, itu bukan cuma pemanis ya. Bukan sama sekali, itu pengakuan jujur tentang sifat dasar inovasi dan implementasi. Bakal ada gagalnya, bakal ada beloknya. Oke, terus gimana kita navigasi medan yang nggak pasti ini? Nah, sumber Anda kan ngenalin konsep putaran pembelajaran atau learning loops. Ini gimana maksudnya? Bukan lurus tapi muter. Memvisualisasikannya jadi 4 langkah siklus. 4 langkah ya.
Apa aja tuh? Pertama, rencanakan, plan, apa sih yang mau kita lakukan? Kedua, uji coba tes rencana itu di dunia nyata. Ketiga, tinjau review hasilnya. Ini penting, lihat secara kritis apa yang berhasil, apa yang enggak, dan yang paling penting, kenapa. Kenapa ya? Oke. Terus yang keempat, Keempat, pelajari, learn dari hasil tinjauan tadi. Pelajaran ini dipakai buat perbaiki rencana di putaran berikutnya. Naik lagi spiralnya. jadi muter terus gitu ya? Plan, test, review, learn. Plan, test, review, learn. Kayak Dyson dengan 5.127 prototipenya itu ya? Persis. Dia lakukan itu ribuan kali buat produknya. Tapi nggak cuma buat produk loh, buat strategi bisnisnya juga. Rencana lisensi dia uji, tes, gagal review, dia pelajari, terus dia puter haluan, bikin rencana baru, bikin perusahaan sendiri, plan baru. Menarik banget nih cara pandangnya. Jadi kegagalan itu bukan akhir jalan ya, tapi malah jadi data buat putaran selanjutnya. Tepat sekali. Kayak kata Dyson lagi, saya sampai di tempat yang tidak pernah saya bayangkan karena saya belajar apa yang berhasil dan tidak berhasil. Proses belajar ini yang membawa dia ke tempat baru. Dan ini berlaku buat masalah apa aja kan ya? Nggak harus seheboh bikin penemuan baru. Tentu saja. Mau nurunin berat badan, mau luncurin proyek baru di kantor, mau perbaiki hubungan. Prinsipnya sama. Proses plan, tes, review, learn ini cara sistematis buat bikin kemajuan di tengah ketidakpastian. Kuncinya berarti disiplin ya, buat jalanin semua langkahnya. Terutama yang review sama learn itu tadi. Iya, seringkali kita buru-buru pengen ke aksi berikutnya, jadi langkah review dan learn ini suka di-skip atau kurang dalam. Padahal disitulah emasnya. Oke, paham. Nah, coba kita bedah sedikit lebih dalam siklus ini. Mulai dari rencanakan, plan, dan uji coba. Udah komit nih sama solusi. Terus, gimana biar jadi rencana aksi yang jelas? Sumber menyarankan mulai dari visualisasi hasil akhirnya mau kayak apa. Terus tentukan tonggak-tonggak pencapaiannya, milestones-nya gitu. Baru deh dipecah jadi tugas-tugas spesifik. Tugas spesifik. Nah, ini ada tipsnya nggak biar tugasnya efektif? Ada. Disinilah konsep SMART itu berguna banget. SMART. Specific, measurable, terukur, achievable, dapat dicapai, relevan, dan time-based, berbasis waktu. Oke, SMART. Kenapa ini penting? Karena ini mengubah niat baik yang masih ngawang-ngawang kayak saya mau lebih sehat, jadi langkah konkret. Misalnya, saya akan jalan kaki 30 menit setiap pagi sebelum kerja selama 3 bulan ke depan. Jelaskan, bisa diukur, ada batas waktunya. Ini bikin kemungkinan kita beneran bergerak jadi lebih besar. Bener juga ya, jadi lebih jelas targetnya. Oke, udah ada rencana SMART nih. Terus masuk ke uji coba, tes. Gimana sikap kita pas nguji ini? Sumber bilang, lakukan dengan percaya diri. Tapi penting nih, siap juga kalau hasilnya beda dari harapan. Jangan kaget, jangan kecewa berlebihan. Kenapa gitu? Bukannya tujuan tes itu buat buktiin rencana kita bener? Nah, itu dia. Tujuannya bukan cuma buat konfirmasi apa yang kita yakini benar, tapi lebih ke untuk menemukan apa yang sesungguhnya efektif di lapangan. Dunia nyata itu sering lebih kompleks dari asumsi kita di atas kertas. Jadi pengujian itu kayak dialog sama kenyataan gitu ya. Kita ngajuin hipotesis, rencana kita, terus dunia nyata ngasih jawaban, hasilnya. Persis. Dan kita harus siap dengerin jawaban itu, apapun bentuknya. Kadang jawabannya iya, bagus. Kadang enggak, coba lagi. Kadang malah, ada cara lain yang lebih bagus nih. Oke, menarik. Nah, setelah kita dengerin jawaban dari dunia nyata lewat uji coba, masuk deh ke langkah yang katanya krusial tadi. Tinjau, review, dan pelajari. Learn. Kenapa sih ini sering kelewat padahal katanya kunci? Mungkin karena ego ya. Atau karena kita pengennya cepat-cepat aksi lagi. Tapi ya itu tadi, meninjau ini tempat belajarnya. Kalau hasilnya sesuai rencana, ya bagus. Akui kemajuannya, rayain dikit lah biar semangat. Penting ya apresiasi kemajuan kecil gitu. Penting banget buat motivasi. Tapi kalau hasilnya nggak sesuai rencana, nah ini juga bagus. Ini kesempatan emas buat belajar. Kesempatan emas ya? Gimana tuh? Ya kita jadi bisa tanya, kenapa ya nggak berhasil? Apa asumsi kita ada yang salah? Ada hambatan nggak terduga? Ada yang kelewat nggak ya waktu merencanain? Menggali mengapa dibalik hasil yang nggak sesuai harapan, itu bahan bakar buat inovasi di putaran berikutnya. Ini bukan nyari kambing hitam loh ya, tapi bener-bener memahami. Oke, jadi fokusnya ke pemahaman bukan menyalahkan. Nah terus langkah pelajarinya gimana?
Ini cuma soal teknis perbaikan rencana aja atau lebih dari itu? Bisa lebih dari itu. Sumber bilang pembelajaran sejati itu kadang bisa bikin kita mempertanyakan tujuan awal kita sendiri. Maksudnya gimana? Bisa ganti tujuan gitu? Bisa jadi, kita mungkin bertanya, tujuan ini masih relevan nggak ya? Atau jangan-jangan pengalaman ini nunjukin ada tujuan lain yang lebih pas atau lebih bermakna? Fleksibilitas ini penting. Wah, ini dalam juga ya. Harus terbuka sama kemungkinan mengubah arah. Betul, ada cerita menarik soal ini dari Sarah Blakely, pendiri Spanx. Anda tahu Spanx kan? Iya, tahu. Kenapa dia? Ayahnya punya tradisi unik, tiap minggu nanya ke Sarah kecil, apa kegagalanmu minggu ini? Bukan nanya nilai bagus atau gol sepak bola, tapi nanya kegagalan. Hanya kegagalan. Aneh juga ya. Terus kalau Sarah cerita gagal gimana? Nah, ini dia. Kalau Sarah cerita dia gagal nyoba sesuatu, ayahnya malah masih tos. High five gitu. Mereka merayakan pembelajarannya. Dirayain. Gagal kok dirayain? Bukan gagalnya per se yang dirayain, tapi upayanya, keberanian mencoba, dan pembelajaran yang didapat dari situ. Ini nanemin mindset kalau mencoba dan mungkin gagal itu normal, bahkan bagus, bagian dari tumbuh. Oke. Jadi mengubah pandangan soal kegagalan ya. Dari aib jadi batu loncatan. Tepat, kutipan Blakely kan gitu, ayah mengajari saya bahwa kegagalan hanya mengarahkan Anda ke hal hebat berikutnya. Nah, pertanyaannya buat Anda yang dengerin nih, gimana caranya Anda bisa mulai melihat kegagalan atau hasil yang nggak sesuai harapan dalam proyek Anda sebagai data berharga, bukan sebagai akhir cerita. Pertanyaan reflektif yang bagus tuh. Dan ini nyambung ke poin penting lain ya, yang kayaknya makin penting nih di tahap implementasi. Kita nggak sendirian. Nah, ya Dyson tadi ada istrinya, Blakely ada ayahnya. Bab 11 ini memang nekenin banget pentingnya mendapatkan komitmen orang lain. Kenapa ini ditekankan banget di tahap komit ini ya? Kenapa ya? Karena implementasi solusi itu, apalagi kalau solusinya kompleks atau dampaknya ke banyak orang, hampir nggak mungkin dikerjain sendirian. Anda pasti butuh tim, butuh dukungan kolega, butuh persetujuan atasan, butuh kerjasama departemen lain, atau minimal dukungan keluarga lah. Bener juga sih. Nggak bisa egois ya. Nggak bisa. Mengutip John C. Maxwell lagi dari sumber Anda, bahkan jika Anda memiliki solusi hebat, Anda bisa gagal memecahkan masalah jika orang tidak mendukungnya. Solusi brilian di atas kertas bisa mental di lapangan cuma gara-gara resistensi atau apatisme orang lain. Serem juga ya kalau gitu. Solusi udah bagus tapi nggak jalan karena orang nggak mau ikut. Terus gimana cara bangun dukungannya? Nggak mungkin kan cuma kasih tahu, kerjain ini ya, gitu. Wah, ya jauh dari itulah. Kuncinya ada di hubungan dan keterlibatan. Sumber nekenin, bikin orang merasa penting, dengerin perspektif mereka dengan tulus, hargai kontribusi mereka, sekecil apapun. Jadi libatkan mereka ya. Libatkan mereka dalam prosesnya. Idealnya sih dari awal biar mereka merasa ikut punya solusi itu. Ini bukan soal manipulasi loh ya, tapi soal bangun kemitraan. Rasa kita kerjain ini bareng-bareng. Kalau orang udah merasa jadi bagian dari solusi, komitmennya bakal jauh lebih dalam, lebih tahan banting juga. Bener juga. Ini butuh waktu dan usaha ekstra ya buat bangun hubungan dan keterlibatan ini. Tapi kayaknya hasilnya sepadan. Jadi kita perlu mikirin juga nih, siapa aja orang kunci yang perlu kita ajak ngobrol. Gimana cara terbaik libatin mereka biar merasa didengar dan dihargai? Nah, itu dia pertanyaan bagus buat Anda renungkan spesifik ke masalah yang lagi Anda hadapi. Siapa tim pendukung Anda? Dan menariknya nih, semua prinsip yang kita bahas ini, komitmen, persistensi, belajar dari umpan balik, dukungan orang lain, ini bukan cuma cerita inspiratif aja loh, ada dasar ilmiahnya juga. Wah, nah ini dia bagian yang saya tunggu-tunggu. Apa kata riset soal ini semua? Biar makin mantap gitu. Pertama, soal persistensi. Ada studi dari Northwestern University yang konfirmasi kalau kegigihan itu prediktor kuat buat kinerja kreatif. Kegigihan ya? Oke. Dan yang menarik, orang itu cenderung meremehkan nilai dari terus mencoba sedikit lebih lama pas hadapi masalah sulit. Kita sering nyerah terlalu cepat, padahal mungkin dikit lagi nemu jawabannya. Wah, benar banget tuh sering kejadian. Oke, itu persistensi. Ada lagi? Kedua, konsep latihan terencana atau deliberate practice. Ini dari risetnya K. Anders Ericsson pada para ahli kayak master catur, musisi top, ahli bedah hebat. Gimana mereka bisa jadi sehebat itu? Gimana? Bakat? Bukan cuma bakat ternyata. Tapi lewat siklus latihan yang intens dan terfokus, mereka mencoba
dapat umpan balik dari pelatih, mentor, atau hasil, refleksi mendalam. Apa yang berhasil, apa yang enggak, terus penyesuaian. Ini kan mirip banget sama siklus plan test review learn tadi. Oh iya ya, mirip banget polanya. Dan para ahli ini hampir selalu punya mentor atau sistem pendukung di sekitar mereka. Nggak latihan sendirian di ruang hampa. Oke, jadi ada peran feedback dan support system juga. Terus yang ketiga? Ketiga, ya soal dukungan sosial itu tadi. Riset di bidang coaching misalnya, itu konsisten nunjukin peran vital dukungan orang lain, bisa coach, mentor, tim, dalam bantu orang atasi masalah dan capai tujuan yang menantang. Komitmen ke orang lain, rasa akuntabilitas, itu bisa jadi pendorong yang kuat banget. Jadi sains pun mendukung ya. Komitmen, gaya Dyson, siklus belajar yang disiplin kayak deliberate practice, plus bangun tim pendukung itu emang resep yang manjur. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu mari kita tarik benang merahnya dari bab 11 ini ya. Setelah Anda pilih solusi, komitmen itu artinya ya terjun, ambil tindakan nyata. Action. Betul, action. Tapi ingat, prosesnya jarang lurus. Siap-siap aja sama siklus berulang. Rencanakan, uji coba, tinjau hasilnya dengan jujur, lalu pelajari buat perbaikan di putaran berikutnya. Dan jangan takut sama yang namanya kegagalan. Anggap aja itu data berharga buat belajar. Kayak Dyson, kayak Sarah Blakely. Sip. Dan terakhir, ingat, perjalanan ini lebih ringan dan seringkali lebih efektif kalau Anda berhasil dapetin komitmen dan dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Jangan jalan sendirian. Bener banget, dan penting juga lihat ini sebagai bagian dari mindset yang lebih gede ya. Langkah komit ini mungkin nutup satu siklus pemecahan masalah, tapi seringkali masalah baru muncul. Atau solusi perlu disesuaikan lagi seiring waktu. Jadi ini proses yang berkelanjutan. Jadi nggak berhenti di sini ya. Enggak, mengadopsi mindset pemecah masalah, lihat tantangan sebagai peluang belajar dan berkontribusi, itu kuncinya. Mengutip Dyson sekali lagi nih, hidup adalah gunung masalah yang bisa dipecahkan dan saya menikmatinya. Ada semacam kepuasan tersendiri dalam proses menaklukkan tantangan itu. Wah, keren banget kutipannya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin, yang mungkin lagi pusing mikirin implementasi solusi? Kami harap pembahasan kita ini ngasih kerangka kerja praktis dan juga suntikan semangat ya. Tahap ini emang seringkali paling menantang soalnya. Iya, betul. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Setelah kita ngobrolin pentingnya komitmen, berani nguji, belajar dari hasil apapun hasilnya, dan libatin orang lain. Pertanyaannya sederhana, tapi kuat. Apa tuh? Langkah konkret pertama, apa sekecil apapun itu yang bakal Anda ambil hari ini atau besok untuk mulai menguji satu aspek aja dari solusi yang lagi Anda kerjakan? Langkah pertama ya. Iya, jangan nunggu momen sempurna, jangan nunggu rencana 100% mateng baru gerak. Mulai aja putaran pembelajaran pertama Anda. Sekarang. Oke, mulai saja dulu. Terima kasih banyak nih atas pencerahannya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga memberi inspirasi ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.